Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini saya beri tema kuat oleh Roh Tuhan. Kita akan melihat dalam kitab Hakim-Hakim 15 ayat 14 dan ayat 15. Saya bacakan firman Tuhan. Hakim-Hakim 15 mulai ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya tentu kita tahu Simson ini adalah seorang yang dipilih sejak dalam kandungan, dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk memerintah orang Israel sebagai hakim. Dan Simson ini memerintah selama 20 tahun. Kita bisa lihat itu di pasal 13 dari Hakim-Hakim 13 ayatnya yang kelima. Sebab engkau akan mengandung, ya ini firman Tuhan yang datang kepada orang tua daripada Simson, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Pasal 15 ayat 20, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Jadi sejak dalam kandungan dia sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Simson ini adalah seorang yang cerdas dan kuat. Ya. Kalau bisa dikatakan kekuatannya itu sama seperti kekuatan raksasa. Sehingga ia ditakuti oleh musuh daripada orang Israel, yaitu bangsa Filistin yang pada saat itu sedang menguasai orang Israel. Namun kekuatan jasmani Simson yang begitu besar, begitu hebat, itu bukanlah berasal dari dirinya sendiri. Tetapi itu akibat dari Roh Tuhan yang menguasai kehidupannya, ya, dirinya. Kalau kita bisa melihat di dalam pasal 14 ayat yang ke-6, Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6, ya, dikatakan di sana, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, ya, tanpa apa-apa di tangannya. Ya. Kita lihat ketika ada singa, ya, yang mengancam nyawa daripada Simson. Firman Tuhan katakan dia dengan Roh Tuhan dia dapat membunuh singa itu, mencabik itu, ya, nggak pakai parang, nggak pakai alat tajam apapun, ya, dengan kekuatan daripada Roh Tuhan. Kita juga bisa lihat di ayat 19 dari Hakim-Hakim 14 ayat 19. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang, diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu, ya. Jadi kita lihat, ya, dengan Roh Tuhan juga Simson juga dapat membunuh 1000 tentara Filistin. Ya, 30 orang Filistin di Askelon, ya. Itu untuk membalas kecurangan mereka sendiri, ya. Jadi mereka telah membuat curang kepada Simson, ya. Dan kita lihat di ayat pokok kita dalam Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai ayat 15, Simson bisa membunuh 1000 orang Filistin, ya, dengan tulang rahang daripada keledai, ya. Dia bunuh 1000 orang Filistin. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan Roh Tuhan, nggak mungkin itu akan terjadi. Tapi itu semua terjadi, itu semua dapat ia lakukan karena ada kuasa, ada Roh Tuhan, ya, yang menguasai kehidupannya, yang mengendalikan kehidupannya, yang membuat dia kuat, membuat dia hebat, menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel pada saat itu. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Simson
Tentu itu semua untuk memenuhi rencana Tuhan dalam membebaskan orang Israel dari kekuasaan bangsa Filistin pada saat itu. Kalau kita belajar dari apa yang dialami oleh Simson dalam hal ini, ketika dia melakukan sesuatu yang mungkin bagi manusia nggak mungkin dia bisa lakukan itu, tetapi dia bisa lakukan itu dengan kuasa Tuhan, dengan roh Tuhan. Ya, saya percaya kuasa itu tetap sama sampai hari ini. Roh Tuhan itu ada sampai hari ini. Dan itu ada dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Ya, itu sebabnya sebagai gereja Tuhan dalam menghadapi peperangan rohani di hari-hari ini, kita menghadapi musuh yaitu iblis, ya, kuasa kegelapan yang sedang berusaha untuk menguasai dan membelenggu kita dengan dosa. Itu adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan. Kita lihat Efesus 6 ayat 12, firman Tuhan katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, bukan sesama kita itu yang menjadi lawan kita. Dan iblis itu sama seperti singa yang mencari mangsa. Dijelaskan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita lihat pekerjaan iblis di akhir zaman ini, ya, yaitu mengintimidasi kita supaya takut. Kenapa? Karena ketakutan akan membuat kita kalah dan akhirnya dapat dikuasai. Ya, karena iblis tidak suka jika ada orang percaya yang mengalami kemenangan dalam pertandingan imannya. Ya, iblis nggak suka itu terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya, kalau kita kembali dalam kitab Hakim-Hakim pasal 15, ya, kalau kita melihat di ayat 19 dan ayatnya yang ke-11, saya baca firman Tuhan seperti ini. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Ayat 10, berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Ayat 11, kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Kita lihat orang-orang Filistin, ya, itu berkemah, ya, di Yehuda, ya, di dalam ayat 9, di daerah Yehuda mereka berkemah. Itu waktu mereka berkemah itu mereka membangkitkan ketakutan kepada orang Israel, sehingga orang Israel katakan, kenapa kamu menyerang kami? Ya, dan mereka katakan karena Simson, mereka mencari Simson. Ya, jadi ada ketakutan kepada orang Yehuda kepada bangsa Filistin. Nah, hasil dari ketakutan, orang Israel itu berkata seperti ini kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Jadi ketakutan itu menghasilkan kehidupan yang pada akhirnya dikuasai. Sama seperti Israel pada waktu itu. Saya kira ini juga yang menjadi cara dari kuasa iblis, ya, bekerja untuk menguasai kita, supaya pada akhirnya dia dapat memporak-poranda kehidupan kita, membangkitkan ketakutan. Ya. Dia menebarkan ketakutan kepada kita. Supaya apa? Dengan ketakutan kita pada akhirnya dapat dikuasai oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya jangan pernah takut. Ya. Sebab ada kuasa yang lebih besar. Dan saya percaya kuasa itu yang sedang menyertai kita sampai hari ini. Nah, bagaimana menjadi kuat dan menang atas intimidasi kuasa kegelapan atau iblis? Ya, tentu hidup harus penuh dengan roh Tuhan. Sama seperti kehidupan daripada Simson. Ada roh Tuhan yang menyertai dia sehingga dia menjadi kuat, hebat
karena Tuhan. Roh Tuhan harus menguasai setiap kehidupan kita, atau Roh Kudus ya, karena Dia adalah sebagai penolong yang sudah diberikan oleh Bapa kepada kita. Ketika Yesus naik ke sorga, kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ada kuasa kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting kehidupan yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, karena itulah yang akan menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan kita kuasa, menjadikan kita kuat. Menjadi kuat itu bukan untuk menjadi seperti Simpson yang kuat secara jasmani dan melawan ya sesama manusia. Bukan seperti itu lagi, itu dalam perjanjian lama. Tetapi untuk menguatkan iman kita, rohani kita dalam menghadapi peperangan rohani di hari-hari ini. Kalau ada kuasa di dalam hidup kita, ada Roh Tuhan di dalam hidup kita, kita akan kuat ya. Rohani kita kuat, iman kita kuat, nggak mudah digeser, nggak mudah untuk mengalami kekalahan. Kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan menang menghadapi dunia yang jahat ini. Dunia yang dikuasai iblis, bukan oleh kuat kita, tetapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, kita perhatikan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ya. Ada roh yang lebih besar di dalam kehidupan kita, itu Roh Tuhan. Itu sebabnya biarlah Roh Tuhan itu selalu pimpin hidup kita, menguasai kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat ya. Hebat ini bukan sombong ya, tapi hebat karena kekuasa Tuhan, sehingga rohani kita tetap kuat, iman kita tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Kita menang selalu bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Saya berdoa bagi firman Tuhan bagi kita semua, biarlah Tuhan itu yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami nikmati pada hari ini. Kami percaya menjadi kekuatan bagi kami sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di hari-hari yang jahat, hari-hari yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, hari-hari di mana kuasa kegelapan menebarkan ketakutan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami kuat dan kami akan menang karena ada Roh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus selalu menguasai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang telah mengasihi keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dan yang telah mengutus anak-Mu sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.